Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan akhirnya ya mantan Kanit Reskrim ya, seorang mantan Kanit Reskrim yaitu Pak Ridwan sebagai saksi mengatakan kalau Sambo ikut menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli tahun 2022 yang lalu. Memang kita melihat teman-temannya bahwa banyak sekali lika-liku atau proses-proses yang kita lewati lewat persidangan ini, dan akhirnya pada kesempatan inilah saya pikir yang menjadi hal yang kita tunggu-tunggu ya, di mana ada pengakuan dari saksi di sini bahwa memang Pak Ferdi Sambo juga ikut menembak saudara kita Brigadir J. Lalu kemudian pada kesempatan ini nantinya juga kita akan melihat bagaimana ketika Ibu Putri Candrawati yang katanya hanya bohong saja ya kalau dia sedang sakit atau terkena COVID-19, tapi sebenarnya ini pun hanya ya skenario yang sengaja dibuat. Nanti kita akan lihat teman-temannya, tapi kita akan coba dengarkan dulu yang satu ini lewat video ini teman-teman. Ini dia ya. Ridwan Soplanit mengaku Ferdi Sambo ikut menembak Yosua. Ia pun merasa menjadi korban. Saudara mantan Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit mengaku Ferdi Sambo ikut menembak Yosua. Ia pun merasa menjadi korban prank skenario Sambo soal pelecehan seksual Putri Candrawati. Terjadi ada bukan terjadi peristiwa tembak menembak, tapi ada peristiwa tidak usah sungkan, udahlah. Ya, peristiwa menembak, Yosua ditembak, bukan tembak menembak. Yosua ditembak. Betul. Oleh siapa? Oleh Baradae dan FS. Oleh Baradae dan FS. Ya. Bukan tembak menembak, melainkan penembakan. Itulah yang diyakini mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit, saat memberikan kesaksian di persidangan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Awalnya Ridwan menjelaskan dirinya mendapat cerita dari Ferdi Sambo terkait kronologi tembak-menembak antara Yosua dan Eliezer. Meski sempat ragu untuk menjawab pertanyaan hakim, Ridwan menjelaskan hal itu hanyalah rekayasa Sambo. Ridwan bersaksi jika Yosua ditembak tidak hanya oleh Richard Eliezer, tetapi juga oleh Ferdi Sambo. Saat ditanya hakim, Ridwan Soplanit menyebut pertama kali tiba di TKP Duren 3 dengan para ajudan dan staf Ferdi Sambo yang berwajah tegang. Ia pun mengaku tertekan karena diintervensi hingga sempat jatuh sakit selama sepekan. Waktu terlalu cepat untuk saya bisa, terkecuali saya mengetahui peristiwa dan saya mulai dari awal. Langkah-langkah saya sudah pasti. Siap. Ini kan saya juga datang juga, kan saya korban juga. Ya kan, saya di prank juga kalau saya bilang kan dari awal persidangan ini saya tidak menceritakan ini. Karena saya anggap ini etika persidangan, saya menceritakan bukan meyakinkan hakim. Tapi saya sebagai saksi perbalisan mewakili institusi, saya menceritakan fakta. Selanjutnya kalau Oke, jadi kalau kita melihat di sini ya, jadi sudah banyak yang menjadi korban prank dari skenarionya Pak Ferdi Sambo, teman-teman ya. Oh, ini luar biasa sekali ya memang Pak Ferdi Sambo ini. Ya, kita akan coba lihat saja ya teman-teman seperti yang tadi itu ya. Ini dia ya. Nah, ini Saudara dari mantan Kompas.tv Kanit ya. Polres Metro Jakarta Selatan, Sebentar biar Ridwan saya Soplanit stopkan dulu ini ya. mengaku Ferdi Sambo ikut Sorry. Yosua. Oke, Ia pun nah ini merasa dia ya. menjadi korban. Nah ini dia. Ridwan Soplanit sebut Sambo ikut menembak Yosua. Mantan Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit mengaku Ferdi Sambo ikut menembak Yosua. Nah ini kan, ia pun merasa menjadi korban prank skenario Sambo soal pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati. Ya.
Dia katakan bukan tembak menembak, melainkan penembakan. Itulah yang diyakini oleh mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini, teman-teman ya. Waduh, sorry. Ya, ini ya luar biasa sekali teman-teman. Di sini dikatakan, nah ini dia ya. Itulah yang diyakini mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu Pak AKBP Ridwan Soplanit saat memberi kesaksian di persidangan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Awalnya dikatakan di sini Ridwan menjelaskan dirinya mendapat cerita dari Verdi Sambo terkait kronologi tembak menembak antara Yosua dan Eliezer. Ya, meski sempat ragu untuk menjawab pertanyaan hakim, Ridwan menjelaskan hal itu hanyalah rekayasa Sambo. Ridwan bersaksi jika Yosua ditembak tidak hanya oleh Richard Eliezer, tetapi juga oleh Verdi Sambo. Saat ditanya hakim, Ridwan Soplanit menyebut pertama kali tiba di TKP Duren 3 dengan para ajudan dan staf Verdi Sambo yang berwajah tegang. Ia pun mengaku tertekan karena diintervensi hingga sempat jatuh sakit selama sepekan. Wah, ini luar biasa sekali ya. Memang teman-temannya Verdi Sambo ini ya layaklah diberikan gelar sebagai raja skenario, teman-teman ya. Jadi tentunya kita melihat sekarang dengan adanya berita yang ini, teman-temannya, ini meyakinkan kita ya dengan apa keterangan yang pernah juga disampaikan oleh saudara kita Barada Richard Eliezer, bahkan bukan hanya dirinya ya, bahwa bukan hanya dirinya yang melakukan penembakan terhadap saudara kita almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ya, tetapi juga ya Pak Verdi Sambo yang menjadi perencana atau dalang atau sumber dari peristiwa ini, yaitu Pak Verdi Sambo melakukan penembakan juga, teman-teman ya. Dan lagi-lagi di sini kita melihat bagaimana pengakuan dari Pak Kasat Reskrim tadi, Pak Ridwan Soplanit ini mengatakan bahwa beliau juga kena prank ya, skenario yang dibuat oleh Pak Verdi Sambo. Nah, jadi teman-teman, saya pikir bahwa dengan adanya keterangan yang begini ya, maka membuat ya para majelis hakim sudah bisa memberikan hukuman ya yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pak Verdi Sambo di sini. Jadi artinya paling tidak ini memudahkan majelis hakim untuk memutuskan apa hukuman yang memang layak untuk diputuskan kepada Verdi Sambo. Jadi ya sekarang kita tinggal menunggu bagaimana nantinya majelis hakim ini memberikan keputusan yang tentunya akan membuat kita boleh melihat bahwa ada keadilan di Indonesia yang kita cintai ini. Karena kita berharap bahwa hukum di Indonesia ini jangan hanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah ya, atau sebaliknya jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tapi yang kita rindukan bahwa keadilan ini boleh merata bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Tidak melihat dia dari jabatannya apa, pekerjaannya apa, gajinya berapa, dia anaknya siapa dan sebagainya. Tetapi benar-benar apa yang sudah terjadi itulah yang menjadi putusan daripada majelis hakim ya, agar tidak juga menerima doa seperti apa yang selama ini sudah sangat trending masalah doa, yaitu dorongan amplop. Tapi kita tahu bahwa majelis hakim sudah disumpah dan mereka pasti akan memberikan yang terbaik terhadap putusan soal kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sekian saja untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.